Gunung Lawu selalu menjadi magnet bagi pendaki dari berbagai daerah. Dengan jalur yang terkenal cukup ramah dan fasilitas wisata yang terus berkembang, gunung ini dianggap salah satu yang paling aman untuk didaki di Pulau Jawa. Namun seperti biasa, nama besar dan kenyamanan wisata seringkali menutupi fakta-fakta yang tak pernah muncul di media. Bahwa Lawu menyimpan rahasia yang lebih kelam dari sekadar kisah mistis di warung Hargo, Dalem atau rumor makhluk penunggu pos-pos tua. Cerita ini berawal dari 3 pendaki muda yang datang dari kota Solo. Mereka bernama Bagas, Reno, dan Dimas. Tujuan mereka sederhana, menikmati pendakian malam untuk konten YouTube yang sedang mereka rintis. Mereka bahkan sudah menyiapkan judul, Menembus Kabut Gunung Lawu, Ekspedisi Malam Kami. Ketiganya sepakat, jika video itu berhasil tembus 100.000 penonton, maka mereka akan terus membuat seri pendakian lain. Bagas adalah yang paling berpengalaman. Sudah 7 kali ia menginjakan kaki di jalur pendakian Gunung Lawu, baik melalui jalur Cemoro Sewu maupun Cetho. Badannya tegap, pembawaannya tenang. Karena paling senior, ia otomatis menjadi pemimpin perjalanan mereka. Ia hafal beberapa rute alternatif yang, menurutnya, bisa mempersingkat waktu menuju puncak. Dimas, sang kameramen, memiliki semangat dan rasa ingin tahu yang besar. Meskipun ini pendakiannya baru ketiga kali, ia sangat antusias dan tidak pernah lepas dari kamera. Ia percaya bahwa pemandangan malam di Lawu adalah gold content. Gemerlap lampu kota di bawah sana, kabut yang membias cahaya senter, dan langkah-langkah mereka yang terekam dengan dramatis. Ia yakin penonton akan suka. Berbeda dengan Reno. Ia adalah yang paling pemula. Tinggi, kurus, dan terlihat agak canggung dengan karier yang tampak terlalu berat di punggungnya. Ini adalah pendakian pertamanya, maka semua hal ia serahkan sepenuhnya kepada Bagas. Reno hanya berharap perjalanan ini berjalan menyenangkan dan mereka bertiga bisa pulang dengan selamat, sekaligus membawa cerita keren untuk dibagikan. Mereka memulai pendakian dari jalur Cetho saat sore masih menguning. Awalnya, jalur terlihat ramai oleh pendaki lain, namun menjelang malam, suasana semakin lengang. Bagas sengaja menunggu hingga benar-benar malam tiba sebelum melanjutkan perjalanan. Ia ingin benar-benar merasakan dan mengabadikan kesunyian Lawu. Dari pos awal hingga pos berikutnya, semua berjalan nyaman. Mereka sempat bercanda soal legenda Embasunan Lawu, dan Reno beberapa kali bertanya, beneran ada kan yang jagain gunung ini? Bagas hanya tertawa kecil sambil menjawab, kalau kamu sopan, semua baik-baik saja. Begitu matahari benar-benar tenggelam, suasana berubah drastis. Kabut turun lebih cepat dari perkiraan. Lampu kota yang sebelumnya terlihat jelas kini mulai hilang di balik gumpalan abu putih. Udara semakin dingin menusuk. Setiap napas terlihat seperti asap. Tapi kamera Dimas terus menyala. Ia berjalan paling belakang sambil sesekali bergumam untuk dokumentasi. Hari pertama, kondisi masih aman. Kabut tebal mulai turun tapi kita masih semangat. Ada rasa bangga di wajahnya, seolah-olah ia sedang menciptakan sejarah kecil untuk konten mereka. Setelah melewati pos 3, jalur mulai semakin sepi. Tak ada lagi rombongan lain yang terlihat di depan maupun belakang. Lampu-lampu senter mereka menjadi satu-satunya sumber cahaya di tengah gelap yang sangat pekat. Kita lewat jalur kanannya, ujar Bagas sambil menunjuk persimpangan yang tampak samar. Reno agak ragu, itu jalur resminya kan? Resmi kok. Cuma jarang dilewati. Lebih cepat, jawab Bagas dengan yakin. Mereka pun mengikuti keputusan Bagas. Namun, semakin lama, jalur tampak aneh. Tanaman mulai lebih rimbun, dan jalur tanah yang biasanya jelas sebagai alur pendaki, kini lebih mirip jalan setapak yang terbentuk alami. Di beberapa titik, akar-akar pohon melintang seperti jebakan, memaksa mereka melangkah hati-hati. Bentar, ini kok makin sepi ya? Tanya Dimas sambil menurunkan kameranya. Namanya juga jalur alternatif. Jawab Bagas singkat. Meski begitu, suaranya terdengar seperti mencoba meyakinkan diri sendiri. Reno mulai sering menoleh ke belakang. Kayak ada yang ngikutin gak sih? Angin mungkin, ujar Bagas. Tapi hanya Reno dan Dimas yang mendengar suara ranting patah pelan dari sisi hutan. Sesuatu seperti langkah perlahan, hilang ketika mereka berhenti, muncul lagi ketika mereka berjalan.
Mereka memutuskan istirahat sejenak di sebuah lahan cukup terbuka, meski tanpa tanda pos atau petunjuk jalur pendakian. Dimas kembali mengangkat kameranya. Kita lagi break, kabut makin tebal. Bagas masih yakin kita di jalur yang benar. Reno hanya duduk sambil menunduk, mencoba mengatur napas. Ia merasa ada mata yang mengawasinya dari dalam gelap. Aku dengar kayak ada orang tadi, bisiknya. Pendaki lain mungkin, jawab Dimas. Tapi suaranya dekat banget, kayak tepat di belakang. Dimas menyorotkan kamera ke arah belakang Reno. Tidak ada apa-apa selain kabut pekat yang menyelimuti pohon-pohon tinggi. Aman. Sudah, fokus naik dulu, kata Bagas sambil berdiri. Kalau berhenti lama-lama malah makin dingin. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalur, tak ada satupun petunjuk pendaki yang muncul. Tidak ada papan pos, tidak ada penanda jalur warna merah putih. Bahkan garis pijakan tanah terlihat semakin tak jelas. Gas, yakin ini jalan? Dimas mulai kehilangan rasa optimis. Aku pernah lewat sini, dulu, jawab Bagas. Tapi ia sendiri tampak mulai ragu. Sesekali ia melihat kompas di ponselnya. Namun sinyal kompas berputar-putar tak karuan, seolah-olah mereka berada di tempat yang tidak dikenali. Reno menggigil. Kenapa dingin banget? Ya? Dimas menimpali, kita ketinggian, wajar. Mereka terus berjalan dalam diam, hanya suara napas dan langkah yang terdengar. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara. Hei! Sama. Panjang. Seperti seseorang memanggil dalam bisikan berat. Reno langsung terhenti. Ada yang manggil. Bagas cepat menoleh, namun berusaha tetap tenang. Jangan pedulikan. Fokus ke jalur. Tapi Dimas, yang masih merekam, menangkap sesuatu aneh. Kabut di belakang bergerak melawan arah angin. Seperti ada sesuatu di dalam kabut yang mengikuti mereka. Malam mulai semakin larut. Mereka akhirnya memutuskan berhenti di sebuah titik yang agak datar untuk mendirikan tenda. Bagas mengambil air dari botol terakhir lalu berkata, besok pagi kita pasti ketemu jalur utama. Namun matanya tampak khawatir. Reno melamun sambil menatap ke arah hutan. Ia masih merasakan pengawasan yang tak terlihat. Sementara Dimas memeriksa ulang kamera, memastikan semua rekaman tersimpan baik. Kalau nanti kita bisa pulang dan unggah ini, orang pasti lihat sesuatu yang beda. Gumam Dimas sambil tersenyum kecil, lebih kepada dirinya sendiri. Bagas duduk di luar tenda, memandangi gelap di depannya. Ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Seolah-olah jalur ini tidak seharusnya dilewati manusia. Di tengah sunyi yang mencekam, terdengar suara langkah pelan berputar mengelilingi tenda. Seperti seseorang, atau sesuatu yang menonton mereka dari balik kabut. Reno menutup mata erat, pura-pura tidur. Dimas menggenggam kameranya di dalam kantong tidur. Dan Bagas, yang paling tegar, untuk pertama kalinya sejak mendaki Lawu, merasa takut. Perjalanan yang mereka anggap mudah dan menyenangkan, baru saja berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah mereka prediksi. Dan tidak ada satu media pun yang akan mencatat apa yang akan terjadi setelah malam itu. Karena ada sebuah alasan besar, mengapa kisah para pendaki yang hilang di Gunung Lawu lebih baik tidak pernah dipublikasikan. Kabut yang turun sejak malam sebelumnya tidak kunjung menghilang. Saat matahari seharusnya sudah terbit, langit di atas mereka tetap abu-abu gelap seperti senja yang tak selesai. Udara basah menusuk sampai ke tulang, membuat ketiganya terbangun dengan kondisi tubuh menggigil. Bagas keluar tenda lebih dulu, menatap sekeliling dengan dahi mengernyit. Tidak ada tanda-tanda pendaki lain. Tak ada papan pos, tak ada batu-batu penanda jalur resmi. Yang ada hanyalah pepohonan tinggi yang berdiri rapat, seolah membentuk dinding alami yang mengungkung mereka di dalam labirin hutan. Reno menyibak pintu tenda sambil merapatkan jaketnya. Masih di sinikah kita? Tanyanya, sama sekali tidak bermaksud bercanda. Bagas tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Dimas bangkit terakhir. Mata merah, wajah lelah, dan sikapnya tampak berusaha santai. Yah, namanya juga pendakian. Kadang nyasar itu bagian dari cerita yang bakal keren nanti. Namun suaranya terdengar lebih untuk menenangkan dirinya sendiri dibanding dua temannya.
Setelah sarapan seadanya, sekadar roti dan minum air tersisa setengah botol, mereka bersiap melanjutkan perjalanan. Bagas mengeluarkan ponsel, mencoba membuka peta offline. Namun layar peta menampilkan tanda kesalahan, location not found. Kenapa gitu? Tanya Reno cemas. Sinyalnya jelek, jawab Bagas cepat, meski dalam hati ia tahu ini bukan soal sinyal. Peta offline seharusnya tetap bisa menampilkan posisi mereka berdasarkan GPS. Tanpa pilihan lain, Bagas memutuskan mengikuti arah yang ia yakini menuju jalur resmi. Kita naik sedikit lalu ketemu jalur punggungan. Dari situ turun lagi ke pos resmi. Mereka bertiga kembali bergerak. Sepanjang perjalanan, kabut semakin tidak wajar. Bukannya menipis, ia justru makin pekat meski waktu sudah beranjak siang. Dalam jarak 3 meter, Dimas yang berjalan paling belakang hampir tidak terlihat. Bagas, tunggu dulu, teriaknya. Reno mempercepat langkah untuk menyusul Bagas. Aku ngerasa kayak kita muter-muter. Bagas masih berusaha tetap tegar. Gunung selalu kasih tantangan, Ren. Tenang saja. Namun langkahnya sendiri tak lagi seoptimis ucapannya. Tak lama kemudian, Reno melihat sesuatu dari kejauhan. Bayangan putih tipis berdiri di antara pepohonan. Ia berhenti mendadak. Bagas, Bagas, bisiknya sambil menunjuk. Bagas mengikuti arah telunjuknya, namun bayangan itu hilang seketika. Kamu kecapean. Sering halusinasi itu biasa di gunung, kata Bagas. Tapi aku jelas lihat. Reno belum selesai bicara ketika suara lirih seperti tawa perempuan terdengar samar dari balik semak. Ia langsung memegang lengan Bagas. Ada suara. Dimas mengarahkan kameranya. Tapi lagi-lagi, hanya kabut yang tertangkap. Bagas mengambil napas panjang. Sudah. Kita lanjut. Jangan pikir yang aneh-aneh. Mereka kembali berjalan, kali ini dengan langkah lebih cepat, seolah ingin kabur dari sesuatu yang mengejar. Beberapa jam berlalu. Energi mereka terkuras. Jalur terasa semakin tak bersahabat. Tanah menjadi lebih licin, vegetasi semakin menutup jalan setapak. Duri-duri ilalang berkali-kali menggores kaki Reno, meninggalkan garis merah panjang yang perih. Gas, kita belum nemu pos juga, ujar Dimas sambil menurunkan ransel. Bagas memejamkan mata sejenak, merasakan napasnya sendiri yang terdengar berat. Aku yakin tinggal sedikit lagi. Tinggal sedikit dari tadi, gumam Reno lirih. Mereka kembali melanjutkan langkah, tapi kali ini dalam kondisi mental yang mulai rapuh. Sampai tiba-tiba, derarak, dari depan mereka, suara ranting patah terdengar keras. Mereka serentak berhenti. Tidak jauh di depan, semak bergerak seperti ada seseorang yang sedang bersembunyi. Ada orang, Mas? Tanya Reno. Ada harapan di matanya. Kalau pendaki lain, mereka pasti nyaut. Jawab Bagas. Ia memberanikan diri memanggil. Halo? Ada orang? Sun. Namun sesaat kemudian terdengar suara lain, seperti napas berat dari arah mereka berdiri. Reno mundur selangkah mendekati Dimas. Aku nggak suka ini. Kita harus cari jalur utama, ucap Reno memohon. Tanpa menambah kata, Bagas mengangguk dan bergerak ke arah kiri, menjauh dari sumber suara itu. Mereka tiba di sebuah lahan kecil yang terlihat seperti bekas tempat orang beristirahat. Ada sisa perapian, arang masih hitam pekat, beberapa batu tersusun melingkar. Bahkan ada kayu yang tampak baru dipatahkan. Tuh kan, ada orang selain kita. Dimas berseru lega. Reno menatap sekeliling. Tapi orangnya mana? Bagas berlutut sejenak, memeriksa arang itu. Saat ia menyentuhnya, masih hangat. Seolah baru digunakan beberapa menit lalu. Jantung Bagas berdetak kencang. Harusnya mereka masih di sini. Ia berdiri dan memanggil keras. Halo, ada yang dengar? Kami tersesat. Suara itu menggema namun tak ada yang menjawab. Dimas menyorotkan kamera ke sekitar, berharap menangkap tanda apapun. Namun justru saat rekaman diputar cepat, terlihat sekilas bayangan berdiri di belakang pohon. Ketika ia hentikan rekaman untuk memperjelas, bayangan itu sudah tak ada. Gas, itu apa barusan? Suara Dimas bergetar. Mungkin bayangan sendiri,
Jawab Bagas, tapi ia sendiri menatap kamera itu dengan wajah pucat. Sore semakin dekat. Kabut tak pernah pergi. Mereka sepakat untuk kembali mendirikan tenda di tempat itu, berharap siapapun pemilik perapian akan kembali. Namun malam kedua membawa teror yang lebih dalam. Dari dalam tenda, mereka mendengar langkah kaki, bisikan samar, cahaya bergerak di kejauhan, dan yang paling membuat darah membeku, suara seperti teriakan seseorang tertahan. Dimas mencengkram kameranya erat-erat meski ia tak berani merekam apapun saat itu. Reno menangis tanpa suara. Ia tak lagi peduli untuk terlihat kuat. Bagas duduk mematung dengan pisau lipat di tangan. Raut wajahnya bukan lagi percaya diri, melainkan campuran antara takut dan menyesal. Di tengah kegelapan yang pekat, ia mulai menyadari sesuatu. Ia tidak tahu di mana mereka berada. Ia tidak tahu jalur ini menuju mana. Dan yang paling menakutkan, ia tidak yakin lagi ini masih Gunung Lawu yang ia kenal. Karena seharusnya, Lawu tidak pernah memiliki jalur yang berulang seperti lingkaran tanpa akhir. Seharusnya pendaki lain tidak menghilang begitu saja setelah meninggalkan jejak perapian hangat. Seharusnya tidak ada suara tawa di tengah hutan tak berpenghuni. Yang mereka hadapi bukan sekadar tersesat. Ada sesuatu yang menuntun mereka pergi semakin jauh dari jalur yang bisa membawa pulang. Dan malam itu, tanpa sepengetahuan mereka, adalah awal dari perjalanan yang tidak bisa dipublikasikan. Karena jika publik tahu apa yang terjadi sebenarnya, mungkin Gunung Lawu tidak akan pernah lagi dipadati para pendaki. Malam kedua berlalu dengan penuh kecemasan dan kurang tidur. Ketiganya tetap terjaga hingga mata hampir terlalu berat untuk terbuka. Setiap kali mereka mencoba memejamkan mata, suara dari luar tenda akan kembali membangunkan. Ranting patah, bisikan samar, dan teriakan jauh yang sulit dibedakan antara suara manusia atau sekadar angin yang menabrak pepohonan. Ketika cahaya pagi datang, atau yang mereka kira sebagai pagi, kabut masih saja tebal dan beku. Dimas membuka tenda pelan, takut menemukan sosok yang semalam mengintai. Namun tidak ada apapun, hanya dedaunan basah dan hawa dingin yang seperti menggerogoti tulang. Reno hendak keluar, tapi langkahnya tertahan ketika ia melihat sesuatu di dekat perapian yang mereka temukan kemarin. Sebuah ikat kepala biru tergantung di dahan kecil. Ia yakin benda itu tidak ada kemarin. Reno mencoba meyakinkan dirinya kalau itu hanyalah barang yang ia lewatkan. Namun ada pelekat tanah lembab pada kain itu, seolah baru saja jatuh lalu sengaja digantungkan. Bagas menatap ikat kepala itu dengan dahi berkerut. Seseorang pasti masih berada di dekat sini, ucapnya, lebih sebagai harapan daripada keyakinan. Reno menelan ludah. Kalau memang ada orang, kenapa mereka nggak muncul semalam? Kenapa nggak bantu kita? Dimas mencoba memasang nada optimis, meski bibirnya bergetar. Mungkin mereka takut juga sama suara-suara itu. Bagas menghela napas panjang. Apapun jawabannya, mereka harus bergerak. Bertahan di satu tempat hanya akan membuang waktu dan tenaga. Stok makanan mereka sudah sangat menipis. Hanya sisa mie instan kering dan sekantung kecil camilan yang tak cukup untuk 3 orang. Sambil merapikan perlengkapan, Dimas mengeluarkan kamera untuk mengecek kembali rekaman malam sebelumnya. Tangannya gemetar saat menekan tombol play. Pada salah satu rekaman saat ia memutar kamera ke belakang pohon, terlihat bayangan hitam berdiri diam. Bentuknya menyerupai manusia, namun gerakannya sangat kaku. Tidak berkedip, tidak bergeser. Hanya berdiri dan menatap ke arah mereka bertiga. Ketika Dimas memperbesar dan memperlambat video, ia melihat jelas bagian kepala sosok itu, tidak berbentuk seperti manusia. Lehernya lebih panjang dari normal, miring seperti seseorang yang tulang penyangga lehernya patah, namun tetap bisa berdiri tegak. Dimas spontan menjauhkan kamera dari wajahnya. "Gas, kita nggak sendirian," katanya pelan. Bagas mengambil alih kamera. Ia memencet pos, menatap bayangan itu lama. Wajahnya pucat. Reno, yang penasaran tapi takut, bertanya, "Kalau itu bukan pendaki lain, itu apa?" Bagas menutup kamera dan memasukkannya kembali ke tas. "Tidak usah bahas lagi, kita harus turun secepatnya." Untuk pertama kalinya, suara Bagas terdengar seperti suara seseorang yang benar-benar takut. Mereka kembali berjalan dengan arah yang Bagas yakini menuju jalur punggungan.
Namun semakin lama, jalur menjadi semakin mencurigakan. Mereka melewati pohon yang sama untuk kedua kalinya, pohon besar dengan tanda goresan menyerupai angka 3. Reno panik. Kita muter lagi? Bagas mengepalkan tangan, mencoba menyangkal kenyataan yang terlihat jelas. Bukan yang sama. Mirip aja. Namun Dimas, yang diam-diam menandai pohon itu dengan ujung pisau, tahu bahwa mereka memang sudah berputar. Gas, hutan ini bikin kita muter. Jalannya balik lagi, katanya dengan suara lemah. Bagas menunduk, mencoba berpikir keras. Peta tidak bisa digunakan. Kompas di HP tidak bekerja. Cuaca tidak membantu. Kita cari aliran air, ucapnya akhirnya. Air selalu turun ke bawah. Ikuti aliran air, pasti sampai ke perkampungan. Mereka sepakat dan mulai mencari suara air. Sekitar 1 jam kemudian, mereka mendengar gemericik air dari kejauhan. Seakan mendapat titik terang, mereka mempercepat langkah, hati berharap ada pertolongan. Namun begitu mendekat, yang mereka lihat bukan sungai, melainkan sumur tua di tengah hutan, dikelilingi batu-batu besar yang disusun melingkar. Reno menutup mulutnya. Kok ada sumur di sini? Sumur itu tampak sangat tua. Airnya hitam pekat seperti tinta. Di samping sumur, tergeletak beberapa kain sobek seperti bekas pakaian pendaki, ternoda lumpur dan darah kering. Dimas hanya bisa berdiri mematung, memegangi lehernya karena ngeri. Bagas mendekat lebih hati-hati. Ia mengintip ke bawah. Tidak terlihat dasar, seolah sumur itu tidak memiliki ujung. Air di dalam sumur tiba-tiba bergerak, menciptakan riak meski tak ada yang menyentuhnya. Reno mundur beberapa langkah. Gas, ayo pergi. Sekarang. Tapi sebelum mereka menjauh, bluk, sebuah benda jatuh dari atas mereka dan menghantam tanah di dekat kaki Bagas. Ketiganya langsung melompat terkejut. Benda itu adalah carrier yang sangat kotor, compang-camping, dengan sobekan besar di bagian samping. Seolah telah diseret jauh sebelum jatuh ke tanah. Dimas membuka sedikit resletingnya. Di dalamnya terdapat kartu identitas seorang pendaki perempuan yang dinyatakan hilang beberapa tahun lalu. Berita yang dulu sempat ramai namun tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa pembaruan. Reno memekik, kita harus kabur dari sini. Tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang dari dalam sumur. Jeritan itu bukan suara hewan, itu suara manusia, namun seperti seseorang yang telah begitu lama tenggelam di dalam kegelapan. Bagas menarik kedua temannya. Lari. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga berlari meninggalkan sumur itu. Terengah, lutut lemas, namun mereka tidak berhenti. Di belakang mereka, terdengar sesuatu memanjat dinding sumur dengan suara kikikan menggesek batu. Sesekali terdengar ketukan keras seperti kuku panjang yang mencakar batu. Hutan seketika terasa hidup. Angin berputar seperti ingin menjatuhkan mereka. Pepohonan seolah bergerak menutup jalan. Reno menangis sambil terus berlari. Dimas menggigit bibirnya, menahan ketakutan agar tidak menjerit. Bagas hanya punya satu pikiran. Jangan berhenti. Apapun yang terjadi, jangan berhenti. Setelah merasa cukup jauh, mereka berhenti dan bersembunyi di balik pohon besar. Nafas memburu, tubuh lelah. Tapi suara itu masih terdengar samar. Hei! Seperti panggilan orang yang mengenal mereka. Namun jelas-jelas bukan suara manusia yang normal. 3 pendaki itu saling menatap dalam kepanikan. Rasanya seperti apa yang ada di balik kabut kini tidak sekadar mengawasi, melainkan memburu. Dan Gunung Lawu, yang selama ini dikenal sebagai gunung ramah dan penuh keramahan spiritual, kini membuka wajahnya yang lain. Wajah yang selama bertahun-tahun tidak pernah dipublikasikan. Karena jika sampai publik tahu, mungkin tidak akan ada lagi yang berani menginjakan kaki di jalur pendakian yang sedang mereka lewati. Bahkan mungkin, di seluruh Lawu. Waktu menunjukkan hampir pukul 5 sore, ketika mereka tiba di sebuah persimpangan jalur yang tidak pernah mereka lihat dalam peta maupun aplikasi pendakian yang mereka gunakan. Udara terasa semakin berat, seolah angin enggan bergerak. Sementara kabut turun pelan-pelan seperti tirai yang menutupi pandangan. Bagas berhenti tepat di tengah simpang itu, menatap kedua arah jalur di depannya yang sama-sama tampak gelap dan asing.
Aneh banget, ucap Bagas menggeleng. Di aplikasi cuma ada satu jalur resmi naik, bukan bercabang kayak gini. Arya mencoba menaikkan GPS di ponsel, namun sinyal sudah hilang sepenuhnya. Ia mengangkat ponsel lebih tinggi, berharap ada sedikit keajaiban. Tidak ada. Bahkan ikon kompas di layar ikut berputar acak seolah kehilangan utara. Hal ini membuatnya menelan ludah, perasaan gelisah menyergap tanpa permisi. Dimas menyahut, kemungkinan ini jalur satwa atau jalur yang jarang dipakai. Tenang dulu, kita cek arah matahari. Barusan kita masih ke arah barat, jadi harusnya kita tetap terus. Namun saat mereka menengok langit, matahari sudah hampir tenggelam di balik awan kelabu. Arah barat pun semakin tidak pasti di tengah kegelapan yang menyusup. Keputusan harus diambil segera sebelum gelap sepenuhnya. Setelah diskusi singkat, mereka memilih jalur kanan, yang terlihat sedikit lebih lebar. Mereka mencoba berjalan lebih cepat sebelum kabut sepenuhnya menyelimuti. Meski begitu, langkah mereka mulai terdengar lebih keras, gema kaki memantul aneh di antara pepohonan rapat. Seolah lingkungan sekitar mengubah bentuknya menjadi sesuatu yang menekan dan mengawasi. Tak sampai 10 menit berjalan, suara samar terdengar dari kejauhan, seperti dering lonceng kecil. Arya berhenti seketika. "Kalian dengar?" bisiknya. Dimas dan Bagas saling pandang. Mereka juga mendengar, tapi berusaha mengabaikan agar tidak menambah ketakutan. "Mungkin suara hewan, atau angin," ujar Bagas memaksakan senyum. Namun nyatanya, suara itu semakin jelas. Lirih, berulang, seakan ada seseorang yang sedang melintas perlahan di balik kabut dengan membawa lonceng di kakinya. Ketiganya hanya bisa menelan ludah, berusaha tetap waras dalam situasi yang makin tidak masuk akal. Mereka mempercepat langkah, berharap segera menemukan pos bayangan atau setidaknya tanah yang agak rata untuk dirikan tenda. Tetapi justru jalur yang mereka ambil terasa semakin menurun ke dalam lembah. Semakin jauh dari jalur pendakian utama. "Aku nggak yakin ini masih jalur yang benar," gumam Arya mulai panik. "Kalau kita balik, keburu gelap total," jawab Dimas. "Sedikit lagi kita cari tempat lapang." Kata sedikit lagi itu berubah menjadi 1 jam, lalu hampir 2 jam perjalanan yang tak jelas arah. Kabut sudah seperti dinding putih yang mengurung. Suhu turun drastis. Nafas mereka tampak mengembun tajam di udara. Rasa dingin merayap dari ujung kaki sampai tulang belakang. Akhirnya Bagas menemukan sebuah area kecil yang agak lapang, cukup untuk mendirikan 2 tenda. "Disinilah kita," katanya, berusaha terdengar tegas meski suaranya bergetar karena lelah dan cemas. Mereka segera membuka carrier masing-masing dan memulai pemasangan tenda dengan cekatan. Meski sudah berkali-kali mendaki, kali ini tangan mereka terasa kaku seolah lingkungan di sekitar menggerogoti rasa percaya diri mereka. Tidak ada candaan. Tidak ada obrolan ringan seperti biasanya. Semua dipenuhi keheningan yang menekan. Ketika api kecil berhasil mereka nyalakan untuk memasak mie instan, suara aneh kembali terdengar. Kali ini bukan lonceng, melainkan seperti bisikan samar bercampur langkah dari antara pepohonan. Terlalu berat untuk suara angin, terlalu rapat seperti derap kaki tapi tanpa arah jelas. "Kayaknya ini cuma suara dedaunan," ucap Dimas mencoba menenangkan diri. Namun tak satu pun dari mereka yang benar-benar yakin. Setelah makan, mereka masuk tenda lebih awal. Bagas diletakkan di tenda bersama Arya, sementara Dimas memilih tenda satunya. Sudah terbiasa seperti itu sejak mendaki bersama. Tapi nekatnya, mereka tidur ditemani rasa takut yang saling mereka sembunyikan. Dalam kegelapan tenda, suara detak jam di jam tangan Arya menjadi satu-satunya hal yang terdengar stabil di tengah bisikan malam. Ia mencoba pejamkan mata, tapi kegelisahan terus mengusik. Hingga tiba-tiba, cerah, ceruk, tap, tap, tap. Langkah itu kembali terdengar. Tepat di luar tenda. Arya menahan napas. Bagas menggigit bibir sampai nyaris berdarah, agar tidak mengeluarkan suara. Keduanya saling pandang dalam gelap, ketakutan yang sama menghantui wajah mereka. Tap, tap, tap. Suara langkah berpindah, menuju tenda Dimas. "Dimas?" Arya berbisik nyaris tanpa suara. Tidak ada jawaban. Tap, tap. Kemudian suara itu berhenti. Sunyi yang justru memekakkan.
Arya memberanikan diri mengintip sedikit melalui resleting tenda. Hal yang ia lihat membuat seluruh tubuhnya beku. Siluet seseorang berdiri beberapa meter dari tenda Dimas. Berdiri kaku, menghadap ke tenda itu. Tidak bergerak sedikit pun. Seolah menunggu. Arya segera menutup kembali resleting, tangan gemetar hebat. Bagas melihat ketakutannya, namun tidak berani bertanya. Hanya saling tatap dalam diam, berdoa agar sosok itu pergi. Malam itu terasa tidak berujung. Keesokan paginya, ketiganya bangun dengan wajah pucat. Dimas langsung menanyakan apakah keduanya mendengar sesuatu tadi malam. Arya dan Bagas hanya mengangguk pelan. Meski begitu, tidak ada yang berani mendetailkan apa yang terjadi. Mereka ingin segera pergi dari tempat itu. Namun saat mereka harus menentukan arah untuk melanjutkan perjalanan turun atau kembali mencari jalur utama, semua menjadi semakin absurd. Karena jalur yang semalam mereka lewati, hilang. Tidak ada jejak mereka. Tidak ada jalan tanah menurun seperti sebelumnya. Hanya semak rapat dan pepohonan tanpa celah. Arya terpaku. Bagas mulai panik. Dimas mencoba menenangkan. Tenang dulu, kita cari arah lain. Tetapi setiap arah terlihat sama, ronta hutan yang menutup semua kemungkinan arah kepulangan. Seolah Gunung Lawu sendiri, tidak ingin mereka pergi. Dan dalam hati yang terdalam, masing-masing dari mereka mulai menyadari. Petualangan ini baru saja berubah menjadi mimpi buruk yang tidak ada dalam rencana pendakian manapun. Pagi itu, meski matahari sudah naik, suasana tetap kelam. Kabut tebal menggantung seakan enggan pergi. Suara burung pun tidak terdengar sama sekali. Hutan di sekitar mereka terasa begitu asing, seolah bukan lagi bagian dari Gunung Lawu yang sering muncul di vlog pendaki lain. Tiga pemuda itu berdiri di tengah area lapang tempat mereka bermalam, menatap sekeliling dengan wajah penuh keraguan. Aku yakin semalam jalur itu ada, ucap Bagas mencoba keras mencari jejak sepatu mereka. Ia menyingkirkan semak dengan tongkat trekking, tapi yang terlihat hanya tanah lembab tanpa pijakan manusia. Arya mengangguk cepat. Kita turun dari sana. Aku ingat jelas. Dimas menghela napas dalam-dalam. Oke. Sekarang, kita pikir rasional. Kita ambil arah yang terlihat paling mungkin menuju jalur utama. Biasanya jalur turun mengikuti aliran air. Kita cari suara air dulu. Keputusan itu memberi mereka sedikit semangat. Mereka mulai berjalan menembus pepohonan rapat. Langkah masih teratur, walau degupan jantung tak pernah menurun. Lama-kelamaan, suara dedaunan kering yang terinjak menjadi satu-satunya bunyi yang menemani mereka. Tidak ada suara gemericik air, tidak ada serangga, tidak ada angin. Seakan seluruh hutan tengah menahan napas, memperhatikan mereka. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. Tidak ada tanda-tanda jalur resmi. Bagas mulai kehilangan kesabaran. Ini nggak masuk akal. Lawu itu gunung wisata, banyak jalur resmi. Masa kita nggak nemu apa-apa? Dimas tetap mencoba tegar, meski wajahnya sendiri menyimpan kekhawatiran yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Sabar. Kita. Tiba-tiba Arya menghentikan langkahnya. Ia memicingkan mata menatap sesuatu di kejauhan. Lihat itu. Di balik pohon-pohon besar, muncul sebuah bangunan tua. Kecil. Terbuat dari kayu yang sudah lapuk. Atapnya miring, beberapa bagiannya hampir runtuh. Sekilas terlihat seperti sebuah pondok atau gubuk yang sudah lama ditinggalkan. Namun anehnya, dari dalam tampak asap tipis mengepul ke atas. Seolah ada seseorang yang sedang menyalakan api di dalamnya. Akhirnya, ada harapan. Mungkin ada orang di sana. Bagas langsung melangkah cepat tanpa menunggu. Arya dan Dimas saling pandang sesaat sebelum menyusul. Mendekati gubuk itu, mereka mulai bisa mencium aroma kayu terbakar. Hati mereka meluap dengan perasaan lega. Setidaknya mungkin ada penghuni, seorang petani hutan atau penjaga jalur, siapapun yang bisa membantu menunjukkan arah. Permisi, teriak Dimas dari luar. Halo, ada orang? Tidak ada jawaban. Bagas, yang paling dekat dengan pintu, mengangkat tangan hendak mengetuk. Namun sebelum tangannya menyentuh, daun pintu terbuka sendiri. Pelan. Berderit panjang dan melengking. Tidak ada siapa-siapa di dalam.
Hanya sisa-sisa bara api di tungku batu yang sepertinya baru saja dipakai. Beberapa perabot tua berserakan. Lantai tanah dipenuhi debu tebal. Arya menatap bara itu dengan dahi berkerut. Kalau ada api, berarti ada orang. Tapi kemana? Dimas melangkah masuk sedikit, mencoba memanggil lagi. Halo? Namun setiap suara yang ia keluarkan terdengar, seolah diserap dinding-dinding gubuk itu. Bagas menghampiri salah satu kursi tua dan menepuknya, untuk memastikan ini bukan halusinasi. Debunya menempel di telapak tangannya. Ini nyata. Namun justru kenyataan itulah yang menimbulkan rasa ngeri baru. Kenapa tempat ini seperti baru saja ditinggalkan, tapi tidak ada jejak kepergian? Dari sudut ruangan, Arya menemukan sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Di dinding, terdapat deretan tulisan berbahasa Jawa halus, dipahat kasar di papan kayu. Ada kalimat yang ia kenali dari beberapa ritual adat. Aja nganti kowe bali. Sing mlebu ora bisa metu. Jangan berharap bisa kembali. Yang masuk tidak bisa keluar. Arya langsung mundur beberapa langkah. Ini nggak benar. Dim, kita harus pergi dari sini. Dimas menutup pintu gubuk dengan tegas. Oke, kita nggak usah lama-lama. Mereka keluar. Dan tepat setelah melangkah sekitar 2 meter. Cerah, suara dahan patah terdengar jelas di belakang. Mereka berpaling cepat. Pintu gubuk yang tadinya tertutup, kini terbuka lagi. Menganga. Tanpa ada angin. Bagas kehilangan warna wajahnya. Sudah, kita pergi. Sekarang. Mereka berjalan cepat tanpa menoleh lagi. Langkah makin cepat seiring rasa takut yang tumbuh. Tapi sekali lagi, arah yang mereka ambil tidak membawa mereka ke jalur utama. Justru membuat mereka semakin merasa berputar di tempat yang sama. Dan ketika kabut menipis sesaat, pandangan Bagas terpaku pada sesuatu yang mengguncang akal. Gubuk itu muncul lagi di depan mereka. Arya terhuyung ke belakang. Tidak, ini mustahil. Seolah hutan memindahkannya. Atau justru mereka yang terperangkap dalam lingkaran tanpa ujung. Dimas mencengkeram kepala, mencoba tetap logis. Tenang, kita konsentrasi. Cari arah yang belum kita coba. Namun kondisi fisik mulai melemah, mental semakin tertekuk oleh tekanan yang tak terlihat. Mara bahaya yang tak kasat mata kini terasa semakin dekat. Malam kedua turun, tanpa mereka sempat mendirikan tenda. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke area lapang yang tadi pagi menjadi titik awal mereka tersesat. Mereka menyalakan api lagi, lebih besar dari kemarin. Bahkan Dimas menggulung selembar plastik sebagai pelindung tambahan dari hawa dingin. Bagas memeluk lutut sambil memandangi kegelapan di balik cahaya api. Kenapa nggak ada pendaki lainnya? Biasanya lau rame banget. Arya menelan ludah. Kamu sadar nggak? Kita nggak dengar suara apapun dari pagi tadi. Bahkan suara binatang. Keheningan kembali turun seperti selimut berat di atas mereka. Hingga suara itu datang lagi. Kring, kring, kring. Suara lonceng yang semalam sempat mereka dengar. Makin lama makin jelas. Makin dekat. Arya memegang senter dengan tangan gemetar. Dimas berdiri dengan pisau lipat kecil di tangannya. Senjata yang tampak konyol untuk menghadapi ancaman yang mereka bahkan tidak tahu bentuknya. Lonceng itu berhenti tepat di batas kegelapan. Semua menahan napas. Dalam keheningan itu, suara lain muncul. Sebuah napas berat. Dalam. Seperti seseorang berdiri terlalu dekat namun tak terlihat. Arya berbisik, hampir tanpa suara. Dim. Namun sebelum ia merampungkan ucapannya, senter tiba-tiba menyala terang, karena salah satu dari mereka tanpa sadar menekannya. Cahaya langsung mengarah ke sumber suara. Selama 1 detik, mereka bertiga melihat sepasang kaki pucat berdiri di antara pepohonan. Kaki tanpa tubuh di atasnya. Kaki yang menggantung di udara. Bagas berteriak paling keras malam itu. Api unggun mendesis saat beberapa percikan tertendang. Lonceng itu berbunyi lagi. Lebih kacau, lebih cepat, seolah sosok itu bergerak tanpa bentuk. Ketiganya melompat ke arah satu sama lain, saling mendekap ketakutan. Pandangan mereka liar mencari tempat berlindung. Namun tidak ada tempat aman di hutan ini. Tidak ada arah pulang. Dan saat malam semakin dalam,
mereka menyadari. Gunung ini tidak hanya menyesatkan. Gunung ini memantau, menunggu, dan perlahan mengunci mereka di dalamnya. Hari kedua di Gunung Lawu, baru saja berubah menjadi awal dari perjuangan hidup dan mati yang tak seorang pun akan diberitakan kepada dunia luar. Karena mungkin, tak seorang pun akan pernah menemukannya. Pagi ketiga datang tanpa kehangatan. Kabut masih setia menyelimuti hutan, seolah matahari enggan menerangi bagian ini dari Gunung Lawu. Ketiganya terbangun dengan tubuh lelah, mata sembab akibat tidak bisa benar-benar tidur sepanjang malam. Ketakutan yang menempel membuat nafas mereka selalu terasa pendek. Dimas berusaha berpikir sejernih mungkin. Ia duduk sambil menatap peta kertas yang sudah mulai kusut. Seolah berharap peta itu akan berubah, menyesuaikan realita yang sedang mereka alami. Kalau kita terus ke timur, mestinya kita ketemu jalur Ceto, gumamnya, setengah untuk meyakinkan diri sendiri. Arya menyahut pelan, kamu yakin ini arah timur? Ponselnya yang ia andalkan sebagai kompas sudah tak punya fungsi. Tanpa sinyal, tanpa GPS, hanya menjadi beban tambahan di saku. Dimas menatap langit yang tertutup. Bahkan posisi matahari pun tak terlihat. Hanya warna putih kelabu yang terus mendominasi pandangan. Kita harus tetap bergerak. Diam di sini hanya bikin kita makin hilang harapan, katanya akhirnya. Mereka membereskan barang, memadamkan sisa api, lalu mulai berjalan. Tapi setiap langkah justru memperdalam rasa ragu. Pohon-pohon besar dengan akar melingkar seperti ular raksasa selalu tampak sama. Tanah lembab yang seolah tak pernah mengering. Tidak ada tanda bahwa hutan ini punya ujung. Beberapa jam berlalu. Persediaan air sudah sangat menipis. Mereka hanya mengandalkan embun yang tertampung pada plastik bivak, tapi jelas itu tidak bisa bertahan lama. Perut mereka pun mulai melilit karena hanya makan sedikit semalam. Kita harus cari sumber air, ujar Arya tegas. Kalau terus begini, kita habis sebelum disesatkan makhluk apapun. Bagas menunjuk ke sebuah arah di mana tanah terlihat menurun. Biasanya jalur air dari dataran lebih rendah ke bawah. Coba ke situ. Mereka mengikuti arah itu. Dan benar, tak lama kemudian mereka mendengar suara mengalir pelan. Gemericik kecil yang terdengar seperti simfoni harapan di tengah hening mematikan. Air, teriak Bagas dengan wajah bersinar untuk pertama kalinya setelah 2 hari penuh ketakutan. Namun ketika mereka mendekati sumber air tersebut, harapan itu langsung berubah menjadi keganjilan baru. Itu bukan sungai kecil. Hanya genangan air seperti kolam alami yang diam tak bergerak. Airnya jernih dan tidak berbau, tapi suasananya begitu sunyi. Tidak ada serangga. Tidak ada dedaunan mengapung. Seolah kolam itu bukan bagian dari hutan. Arya merinding saat memperhatikan permukaan air yang begitu rata, mencerminkan wajah mereka namun seperti bergerak sedikit lebih lambat dari gerakan asli. Bagas langsung menunduk hendak minum. Tapi Dimas cepat menarik bahunya. Tunggu. Minimal kita rebus dulu airnya. Dim, kita nggak punya banyak waktu. Protes Bagas, tubuhnya sudah gemetar karena haus. Namun akhirnya ia mengangguk. Mereka mengeluarkan kompor kecil dan merebus beberapa botol air. Hawa panas dan bau logam dari panci setidaknya memberi sensasi normal di tengah keanehan. Saat menunggu air mendidih, Arya memandangi sekitar. Ada sesuatu yang mengusiknya. Ada yang aneh, katanya pelan. Kabarnya memang hutan, jawab Bagas ketus. Bukan itu. Dari tadi kita nggak lihat binatang. Bahkan serangga. Dan, pohon-pohon ini, kayak terus berubah. Dimas diam. Ia juga menyadari itu. Seolah setiap kali mereka berbalik atau berkedip, posisi pohon sedikit berbeda dari sebelumnya. Namun ia memilih tidak mengatakannya. Mereka sudah cukup ketakutan. Setelah minum, mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah lebih cepat. Kali ini mereka menemukan tanda-tanda jalur yang mungkin pernah dilewati manusia. Seutas tali rafia merah yang terikat di salah satu pohon. Ini, tanda pendaki. Seru Bagas. Kita pasti mendekati jalur utama. Semangat mereka naik drastis. Mereka mengikuti jejak tali rafia itu, dari satu pohon ke pohon lain. Warna merahnya seperti garis penghubung yang membawa mereka pulang. Namun setelah berjalan sekitar setengah jam, tali rafia itu membawa mereka kembali ke
kolam air yang sama. Arya berdiri terpaku. Kakinya gemetar. Enggak mungkin kita muter sejauh itu tanpa sadar. Bagas mulai marah, melempar botol kosong ke semak. Apa yang terjadi di gunung ini? Dimas menarik keduanya lebih dekat. Napasnya berat. Aku rasa kita nggak sendiri di sini. Kalimat itu menggantung di udara. Lebih tajam daripada dingin malam sebelumnya. Menjelang sore, kabut kembali turun lebih pekat. Mereka belum menemukan tempat aman. Suara langkah misterius dari malam sebelumnya seakan mengikuti, tapi tidak pernah terlihat jelas. Seolah ada yang sengaja memainkan jarak dan waktu dengan mereka. Mereka mendirikan tenda lebih cepat, dan menyalakan api unggun lebih besar. Rasa takut sudah menyatu dengan tubuh mereka. Saat gelap turun, Bagas mulai berdoa lirih. Dimas memejamkan mata sambil memeluk kedua lengan, menahan dingin yang menusuk. Arya menatap hutan dengan mata mengawasi, seolah sewaktu-waktu sesuatu akan melompat keluar. Dan sesuatu itu benar-benar muncul. Bukan berupa sosok, bukan langkah, melainkan suara tertawa. Pelan, sangat pelan, di kejauhan. Hihihihi. Tawa yang tidak memiliki emosi manusia. Tawa yang terdengar seperti retakan kaca. Tawa dari sesuatu yang mengamati mereka dari balik kegelapan. Bagas menutup telinga. Berhenti, berhenti. Namun suara itu justru semakin jelas. Lebih dekat. Melingkari mereka. Arya memegang senter dan mengarahkannya ke hutan. Tapi setiap kali cahaya menyapu pepohonan, suara itu berpindah arah. Hihihi. Tiba-tiba, pohon-pohon bergoyang tanpa angin. Ranting dan daun rontok menimpa tanah. Dimas meraih pisau lagi, meskipun ia tahu senjata itu tidak berarti apa-apa. Mereka semakin rapat berkumpul. Kemudian, hening. Tawa lenyap seketika. Suara api unggun adalah satu-satunya yang tersisa. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Sebuah suara berat dan parau bergema dari belakang mereka. Turun ora kanggo sak wonge. Yang turun tidak selalu untuk kembali. Senter jatuh dari tangan Arya. Dan saat sinarnya mengarah ke belakang, mereka melihat bayangan tubuh berdiri di batas cahaya. Kurang jelas wajahnya. Tidak tampak kakinya menapak tanah. Hanya berdiri kaku, menghadap mereka. Sosok itu tiba-tiba melayang mendekat, tanpa suara langkah. Ketiganya langsung menjerit dan mundur panik, hingga hampir tersandung api unggun. Arya menekan senter berkali-kali sampai cahaya memudar dan mati. Gelap menelan mereka. Suara napas dingin terasa tepat di belakang leher mereka. Lonceng kembali berbunyi. Kring, kring. Malam itu belum berakhir. Dan harapan pulang semakin memudar. Mereka mulai mengerti satu hal. Gunung Lawu bukan hanya habitat alam. Ia menyimpan penghuni lain yang tidak ingin mereka berada di sini. Dan teror ini baru memasuki babak kedua. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup mereka. Ketiganya tidak tidur sama sekali. Mereka hanya duduk bersandar satu sama lain, menatap ke segala arah, berjaga agar kegelapan tidak memakan mereka hidup-hidup. Saat cahaya pagi akhirnya muncul, meski lemah dan buram, itu sudah cukup memberi sedikit kekuatan mental. Namun wajah mereka menunjukkan kelelahan akut. Mata merah, bibir kering, gerakan tubuh lambat seperti robot kehabisan baterai. Kita harus turun hari ini. Suara Dimas terdengar parau namun tegas. Kalau kita tetap di sini, kita tidak bakal selamat. Tak ada bantahan. Mereka semua tahu itu adalah kebenaran yang pahit. Mereka berjalan lagi. Namun kali ini tanpa banyak bicara. Setiap dari mereka sibuk dengan pikirannya sendiri, mencoba menekan rasa takut yang menyeruak tanpa henti. Arya mulai tampak tidak stabil. Ia beberapa kali berbalik mendadak karena merasa ada yang mengikuti. Nafasnya selalu cepat, seolah ia terus dikejar sesuatu yang tidak terlihat. "Bro, kamu nggak apa-apa?" tanya Bagas, memegang bahunya. Arya menepis kasar. "Jangan sentuh aku." Bagas terkejut. Dimas langsung melerai. "Tenang. Semua orang panik. Kita harus tetap kompak." Namun tak lama kemudian, Arya mengusap wajahnya dan berbisik lirih. "Maaf, aku dengar suara itu lagi." Dimas dan Bagas saling berpandang. Mereka tak ingin mengakui,
Tapi sebenarnya mereka pun mendengar hal yang sama. Langkah samar, napas berat, dan sesuatu yang seperti mengikuti dari kejauhan. Sekitar siang hari, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Sebuah jalur setapak yang jelas terlihat seperti bekas dilewati banyak orang. Ada sampah plastik bekas pendaki. Ada puntung rokok yang belum lama padam. Kita selamat, Bagas hampir menangis. Akhirnya. Namun Dimas masih ragu. Jalur itu tampak terlalu, tiba-tiba. Meski begitu, harapan sudah menguasai dua temannya. Dan mereka pun mengikuti jalur itu turun. Semangat mereka bangkit lagi, langkah semakin cepat, suara tawa gugup mulai terdengar. Kita bakal sampai pos pendakian sebentar lagi, teriak Bagas sambil tersenyum lega. Tepat saat itulah, dunia kembali menghantam mereka. Arya yang berjalan paling depan tiba-tiba berhenti mendadak. Nafasnya tercekat. Senter yang ia pegang gemetar hebat saat menunjuk sesuatu di depan. Jalur yang mereka ikuti berakhir di tepi jurang tanpa dasar. Kabut menutupi bagian bawahnya. Tidak ada kemungkinan jalur itu bagian dari trek resmi pendakian. Kita terperosok ke jalur palsu. Suara Dimas hampir tidak terdengar. Bagas panik dan mundur beberapa langkah. Ini jebakan. Ini jelmaan jalur. Dan seolah alam mengonfirmasi kata-katanya. Jalur tanah yang tadi mereka pijak mulai retak perlahan, seperti ada sesuatu di bawahnya yang bergerak. Lari, teriak Dimas. Mereka berlari sekuat tenaga menjauh dari tepi jurang. Tanah di belakang mereka runtuh satu persatu, mengeluarkan suara ambruk yang menggema jauh ke dalam kabut. Mereka berhasil selamat. Namun nafas ketakutan kembali menguasai. Beberapa jam setelah kejadian itu, perdebatan besar tak bisa dihindari. Aku bilang dari awal jalur itu aneh. Arya membentak. Kalau kita diam saja, kita mati kedinginan dan kehausan. Bagas balas berteriak. Cukup kalian berdua. Dimas memukul batang pohon sampai tangannya memerah. Kalau kita saling menyalahkan, kita nggak akan keluar dari sini hidup-hidup. Keheningan menelan mereka. Bagas mengusap wajahnya dan terduduk lemas. Aku cuma ingin pulang. Suaranya pecah. Dimas menatap kedua temannya. Ia sadar bahwa ia harus mulai mengorbankan sesuatu. Tanggung jawab sebagai pemimpin mulai menghimpitnya. Aku akan naik ke arah punggungan bukit itu, katanya sambil menunjuk ke atas. Dari sana, mungkin aku bisa lihat arah jalur yang benar. Kamu mau pergi sendirian? Arya menggeleng panik. Jangan pisah-pisah. Tapi kalau bertiga dan salah arah lagi, kita semua habis. Dimas menatap mereka dalam-dalam. Aku akan naik. Kalian tetap di sini. Jaga api tetap menyala. Kalau aku lihat arah yang benar, aku akan langsung turun menjemput kalian. Bagas dan Arya tak bisa menahan air mata. Namun mereka tahu Dimas adalah satu-satunya yang masih cukup waras untuk berpikir jernih. Dan ini mungkin satu-satunya peluang. Dimas memeluk mereka berdua singkat. Kita akan pulang bareng, katanya. Aku janji. Dimas pun mulai mendaki bukit yang curam dan licin. Ranting patah terdengar setiap kali ia menarik tubuhnya naik. Nafasnya berat, tenaganya terkikis. Tapi tekadnya kuat. Di bawah, Arya dan Bagas duduk bersebelahan. Api kecil menyala di depan. Keduanya diam, hanya mendengarkan suara alam yang samar. Lonceng itu berbunyi lagi. Kring, kring, kring. Bagas menggertakkan gigi. Kenapa harus sekarang? Arya memeluk lutut erat-erat. Matanya memandang ke segala arah dengan paranoia tinggi. Kau dengar napas itu? Bisiknya. Diam. Bagas mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma suara angin. Namun angin tidak pernah mengembus di sini. Tidak sejak hari pertama. Dan tawa itu mulai terdengar lagi. Mengelilingi mereka. Hihihihi. Arya mulai berteriak. Dimas, cepatlah kembali. Dimas menoleh ke bawah saat mendengar teriakan samar. Namun ia tidak bisa turun dulu. Ia sudah hampir mencapai puncak bukit kecil itu. Saat ia tiba di puncak, ia terpaku. Kabut tersibak sejenak. Matanya melebar. Nafasnya tercekat. Ia melihat cahaya. Jauh di bawah, seperti titik penunjuk jalan.
Cahaya kuning kemerahan yang mungkin berasal dari resort wisata atau rumah warga. Itu artinya, aku temukan jalan pulang. Lirihnya, penuh kemenangan. Air mata kebahagiaan mengalir begitu saja. Ia segera berbalik turun untuk menjemput Bagas dan Arya. Namun tepat saat itu, tubuh Dimas membeku. Di hadapannya, sosok wanita berdiri dalam jarak hanya 3 meter. Berambut panjang, wajah pucat tanpa mata, bibir sobek memanjang hingga ke telinga. Kakinya tidak menyentuh tanah. Bajunya seperti kebaya usang penuh lumpur kering. Dan di tangannya, tergantung lonceng kecil berdarah. Wanita itu mengeluarkan suara rendah dan memanggil nama Dimas. Ayo Bali, Karokulo. Ayo kembali, bersamaku. Dimas tidak bisa bergerak. Cahaya harapan yang ia lihat tadi tiba-tiba terasa sangat jauh. Sangat mustahil dicapai. Sementara suara langkah dari kegelapan mulai bermunculan. Mengarah ke tempat Arya dan Bagas berada. Hutan sudah memutuskan pilihan. Tidak ada yang boleh pulang. Malam ke-11 turun dengan cepat. Udara Gunung Lawu kembali berubah dingin dan menusuk tanpa belas kasihan. Seolah alam sedang mengingatkan bahwa manusia hanyalah tamu kecil yang beruntung bisa bertahan hingga sejauh ini. Kabut bergerak seperti arwah penasaran, menelusup di antara batang-batang pohon yang tegak seperti penjaga sunyi. 3 pendaki, Raffi, Fadil, dan Yoga, semakin sadar bahwa waktu mereka kian menipis. Tubuh ringkih mereka yang selama ini tak pernah mengaku kalah pada kerasnya alam, kini mulai mengibarkan tanda menyerah. Namun, nyali mereka tetap menolak tunduk. Raffi masih memegang kompas yang mulai sulit dibaca, karena kaca penutupnya retak. Yoganya menggenggam kayu seperti tongkat, menopang langkahnya yang semakin lemah akibat luka kakinya. Sementara Fadil, yang paling banyak menghafal jalur pendakian sebelum berangkat, berusaha mempertahankan kewarasan mereka dengan terus mengulang arah dan jarak yang harusnya mereka lalui. Seolah belum cukup, suara-suara aneh kembali mengusik. Bukan lagi sekadar bisikan jauh yang bisa diabaikan. Suara langkah berat seperti hewan besar, berulang-ulang terdengar di belakang mereka. Kadang menghilang, lalu muncul lagi. Seolah apapun itu sedang menguntit, menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan dirinya. Jangan balik badan, ucap Fadil pelan. Raffi dan Yoga saling berpandang. Mereka paham larangan itu bukan omong kosong. Sudah terlalu banyak kejadian ganjil yang mereka alami setiap kali menoleh ke hal-hal yang seharusnya tak dihiraukan. Tapi situasi berubah ketika langkah Raffi tak sengaja terpeleset, membuat batu besar berguling ke arah semak belukar. Gerak aas. Sesuatu di balik semak itu bergerak tergesa, membuat dedaunan bergoyang dan tanah bergetar. Raffi langsung membeku. Sesuatu itu bukan hewan, bukan pula pohon yang jatuh tertiup angin. Itu sesuatu yang hidup dan besar. Jalan, desis Yoga lirih, wajahnya pucat pasi. Jalan cepat. Mereka terseret rasa takut yang kembali merayap melalui pori-pori, memaksa ketiga pendaki itu berlari gontai melewati tanah licin dan akar-akar pohon yang mencuat seperti jebakan. Nafas mereka tersengal, namun suara langkah itu tetap mengikuti. Lebih dekat, dan semakin dekat. Setelah berlari tanpa arah yang jelas, mereka tiba pada sebuah area yang kosong dari pohon. Sebuah lapangan kecil berumput yang terasa aneh muncul di tengah hutan lebat tanpa alasan yang masuk akal. Yang lebih aneh, di tengah lapangan itu berdiri sebuah bangunan tua. Bentuknya menyerupai cungkup, seperti tempat peristirahatan atau petilasan seseorang yang dihormati. Dindingnya ditelan lumut, dan bagian atapnya nyaris runtuh. Di sisi depan bangunan itu, tergantung sesajen bunga yang masih tampak baru. Seolah ada yang baru saja meninggalkannya. Fadil menelan ludah. Ini, tempat apa? Yoga mundur beberapa langkah, berusaha menolak keberadaan bangunan itu dalam pikirannya. Kita gak boleh di sini, ini bukan tempat kita. Namun sebelum mereka bisa mundur, suara langkahan berat berhenti tepat di sisi mereka. Perlahan-lahan, kabut di belakang bergerak seperti ditarik oleh sesuatu. Mata mereka tertuju pada bentuk gelap yang mulai terlihat. Tinggi, menjulang, tak wajar. Raffi langsung menarik kedua temannya berlari menuju bangunan itu. Logika mereka pudar, yang tersisa hanya naluri untuk bertahan hidup. Begitu masuk ke dalam, mereka merapat pada dinding, menahan napas.
Tubuh gemetar. Di luar, sosok itu masih mengitari, menatap, menunggu. Di dalam ruang tua itu, lilin kecil tiba-tiba menyala sendiri di ujung ruangan. Api itu berpendar tipis, tapi cukup untuk memperlihatkan isi ruangan. Di salah satu sisi, terdapat prasasti batu dengan tulisan Jawa kuno. Yoga, yang sedikit memahami sejarah, membaca dengan bergetar. Sing mlebu kudun duweni ati kang resik. Barang siapa masuk, harus memiliki hati yang bersih. Fadil merasa pusing. Kata-kata itu menyinggung sesuatu di benaknya. Seolah memberi pesan bahwa tempat ini bukan sekadar tempat biasa, melainkan gerbang menuju wilayah yang tak boleh disinggahi sembarangan. Wilayah yang dihuni para makhluk yang tak kenal ampun pada pendatang yang mengotori batasnya. Suara langkah di luar menghilang, tapi ketiganya tidak merasa aman. Mereka mengintip keluar melalui celah tembok, dan ketika kabut menyingkap sedikit, mereka melihat bayangan itu berbalik, menghilang ke gelapnya hutan. Tidak berjalan, melainkan menghilang begitu saja. Keheningan mencekam menggantikan ketegangan. Namun yang mereka rasakan bukan kelegaan. Justru sebaliknya, ketakutan baru yang lebih dalam. Karena tiba-tiba, tanpa suara, seorang lelaki tua muncul di sudut ruangan. Menggunakan pakaian adat serba putih, tubuhnya kurus tinggi, wajahnya pucat namun tatapannya lembut, terlalu lembut untuk seseorang yang muncul tanpa jejak. Raffi langsung hendak berteriak, namun suaranya lenyap seolah tak boleh keluar dari tenggorokan. Lelaki itu mengangkat tangannya pelan dan berbisik. Wis, le, ojo rame. Cukup, nak, jangan ribut. Ketiga pendaki itu terduduk lemas. Mereka ingin lari, tapi kaki seakan tertancap tanah. Lelaki itu melangkah mendekat, sorot matanya tajam menembus rasa takut. Kowe bertiga wis ado banget mlebu wilayah sing ora kowe ngerteni. Lanjutnya tenang. Kalian bertiga sudah terlalu jauh memasuki wilayah yang tidak kalian pahami. Fadil memberanikan diri bertanya meski suaranya nyaris tak terdengar. Kita bisa pulang. Lelaki itu menatap langit-langit bangunan, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat manusia biasa. Kemudian ia menghela napas panjang, sangat panjang, hingga udara di sekitar terasa ikut bergerak. Aku yeso nulungi kowe lunga saka kene. Aku bisa membantu kalian pergi dari sini. Nadanya berubah lebih berat. Ning ora kabehi eso bali. Tetapi tidak semua bisa kembali. Kata-kata itu seperti cambuk yang mencabik harapan. Tubuh Yoga gemetar semakin kuat. Raffi menggenggam pundaknya untuk mempertahankan kewarasan temannya itu. Kowe kudu nuruti dalanku, ujar si lelaki tua. Saiki, turu SIK. Ben tugasku nerusake. Kalian harus mengikuti petunjukku. Sekarang, tidurlah dulu. Biarkan aku yang melanjutkan. Tanpa bisa melawan, mereka merasakan kantuk yang sangat kuat menyerbu tubuh. Mata mulai berat. Kesadaran perlahan melemah. Suara langkah lelaki itu terdengar samar, seperti ia mulai bergerak keluar sambil bergumam doa-doa yang tak mereka mengerti. Sebelum pandangannya benar-benar gelap, Raffi melihat sesuatu. Bayangan besar yang tadi menguntit mereka, sekarang berdiri tak jauh dari pintu masuk, namun tidak lagi tampak mengancam. Ia hanya menunduk, seperti mengakui kehadiran lelaki tua itu. Lalu, semua menjadi gelap. Mereka bertiga tidak menyadari bahwa orang-orang di bawah, Regusar, penduduk lokal, dan keluarga mereka, sudah menggelar pencarian besar sejak hari ke-10. Namun ada hal yang sengaja tidak diberitakan ke publik. Jejak-jejak misterius, suara-suara aneh saat pencarian, serta arahan dari para sesepuh yang melarang pencari memasuki beberapa area yang dianggap sangat dijaga. Karena di Gunung Lawu, yang terlihat bukan satu-satunya yang harus ditakuti. Dan bagi tiga pendaki itu, malam ke-11 baru saja membuka pintu ke babak paling gelap yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Kesadaran Raffi perlahan kembali seperti ia muncul dari kedalaman mimpi buruk yang terlalu nyata. Kepalanya berat, tubuhnya nyeri dari ujung kaki hingga kepala. Saat kedua matanya berhasil membuka sedikit, ia mendapati dirinya sudah berada di sebuah jalur yang tampak lebih jelas daripada sebelumnya. Bukan tengah hutan gelap lagi. Udara masih dingin, tapi tercium bau tanah lembab dan rerumputan yang lebih familiar. Ia menggerakkan kepala dan mendapati Fadil dan Yoga tertidur tidak jauh dari posisinya.
Ketiganya kini berada di tepi sebuah jalur pendakian yang seperti pernah mereka lalui. Namun sesuatu terasa janggal. Lelaki tua itu sudah tidak ada. Begitu pula bangunan tua yang menjadi tempat persembunyian mereka sebelumnya. Semua hilang tak berbekas, seperti hanya ilusi. "Vi," suara Fadil serak, terbangun sambil menahan sakit. "Kita? Di mana?" Raffi menggeleng pelan. "Aku juga nggak tahu." Yoga bangun sambil menjerit tertahan ketika kakinya menahan sakit yang tak tertahankan. Namun yang paling mengejutkan, luka pada kakinya terlihat jauh lebih parah daripada sebelumnya. Kulitnya membiru kehitaman, seolah ada sesuatu yang menular dari dalam dagingnya. "Astagfirullah, ini kenapa?" teriak Yoga panik. Fadil mencoba menenangkannya. "Tahan dulu, Yo. Kita cari bantuan." Tetapi sebelum mereka mulai bergerak, telinga mereka menangkap suara lain. Suara langkah-langkah yang teratur dan jelas. Namun langkah itu bukan mendekat, melainkan muncul dari arah belakang mereka tanpa ada tanda-tanda kedatangan. Seakan materialisasi dari udara dingin. Sosok lelaki tua berjubah putih itu kembali berdiri di belakang mereka. Namun kali ini wajahnya tampak lebih serius, lebih tua, dan sorot matanya memancarkan sesuatu yang jauh dari manusia biasa. "Kowe wis tak metuno saka tengah alas," ucapnya. "Kalian sudah aku keluarkan dari tengah hutan. Tinggal sithik maneh dalane. Tinggal sedikit lagi jalannya." Fadil mengunci tatapan pada lelaki itu. "Terima kasih, Pak. Tolong bawa kami pulang. Teman saya butuh pertolongan cepat." Lelaki itu mengangguk. "Siji syarat." "Satu syarat." Ketiganya terdiam. Raffi menelan ludah. "Apapun, kami lakukan." Lelaki itu menatap ke arah Yoga. Tatapannya membuat bulu kuduk mereka berdiri bersamaan. "Kowe bertiga melebu wilayah Sing Ora Kudune." Suaranya lebih berat. "Kalian bertiga memasuki wilayah yang seharusnya tidak kalian masuki. Aku iso ngirit kalian bali. Aku bisa mengantar kalian pulang." Nafasnya terhenti sejenak. "Tapi nyawane siji kudu ditinggal. Tetapi satu nyawa harus ditinggalkan." Udara berhenti. Darah mereka membeku. Yoga langsung mundur, napasnya memburu. "Apa maksudnya? Kenapa harus?" "Sing wis kena tanda orai eso bali. Yang sudah terkena tanda, tidak bisa kembali." Lelaki itu menunjuk kaki Yoga. Hitam kebiruan itu adalah tanda yang ia maksud. Yoga memandang kedua sahabatnya dengan putus asa. "Enggak, aku nggak mau mati di sini." Fadil berdiri menghalangi lelaki tua itu. "Tidak, tidak ada yang mati. Bawa kami pulang semua. Bukankah Bapak bilang bisa membantu?" Sorot mata lelaki itu menusuk tajam. "Aku gak tahu ngapusi," katanya pelan. "Aku tidak pernah berbohong." Raffi maju dengan keberanian yang tersisa. "Kalau harus ada nyawa yang tertinggal, aku akan." Yoga menghantam tanah dengan tongkatnya. "Jangan bodoh. Aku masih bisa jalan. Aku masih hidup." Namun jelas, langkah Yoga semakin lemah, wajahnya pucat hingga tak tampak lagi rona kehidupan di sana. Sepertinya ada sesuatu yang merayap dari luka itu, mengambil perlahan bagian jiwanya. Fadil mencoba alternatif lain. Kami bisa bawa dia turun. Kami kuat. Kami bisa." Lelaki tua itu hanya menggeleng. "Wektune meh entek. Waktunya hampir habis." Dan saat itu juga, kabut kembali berkumpul dari segala arah, berputar-putar membentuk pusaran besar. Dari dalam kabut, muncul bayangan besar yang mereka lihat sebelumnya. Tubuhnya tegap, tapi bukan manusia. Matanya merah menyala, suara napasnya seperti amarah tanah yang hidup. Itu memang bukan pemburu biasa. Itu adalah penjaga batas. Penjaga itu mengaum, bukan dengan suara hewan, tapi suara yang terdengar seperti puluhan jiwa menangis bersamaan. Yoga jatuh berlutut, menangis ketakutan. "Aku nggak mau mati, aku nggak mau." Raffi memeluknya, menggenggam erat tubuh sahabatnya itu. "Kita bertiga selalu bareng. Lo inget? Dari awal naik, kita janji pulang bareng." Fadil menatap lelaki itu lagi, kali ini penuh marah. "Ini nggak adil. Kami cuma pendaki yang tersesat.
Kenapa harus bayar dengan nyawa? Lelaki itu memejamkan mata seolah menahan sesuatu yang juga menyakitinya. Aturan iki ora digawe manungsa. Aturan ini bukan dibuat manusia. Penjaga batas melangkah maju. Tanah bergetar. Napas mereka tercekik oleh ketakutan. Raffi menjerit, "Tolong, apa tidak ada cara lain?" Lelaki itu menatap ketiganya satu persatu. Matanya berair, air mata yang jernih dan penuh empati. "Ana. Ada." Mereka semua tersentak. "Ana cara liane, nanging kudu ono jiwa sing ganti sing wis ditandai." Ada cara lain, tapi harus ada jiwa yang menggantikan yang telah ditandai. Mereka membeku. Itu berarti salah satu dari dua yang lain bisa menggantikan Yoga. Fadil menatap Raffi, Raffi menatap Fadil. Tak ada kata, tapi mereka saling mengerti. Pilihan yang lebih menyakitkan daripada kematian. Lelaki itu menambahkan, "Sopo sing atine paling kuat, sing bakal selamat. Barang siapa yang hatinya paling kuat, dialah yang akan selamat." Ketiganya terdiam. Udara semakin berat. Penjaga batas mendekat hingga bayangannya menelan mereka. Fadil mengepalkan tangan kuat-kuat. Ia melangkah ke depan, menatap lelaki itu dengan penuh tekad. "Ambil nyawaku." Raffi spontan menariknya. "Gila? Jangan. Aku yang..." "Lo harus turunin Yoga," teriak Fadil, air mata menetes tanpa ia sadari. "Lo lebih kuat dari gue. Lo yang harus bawa dia pulang." Raffi menggeleng keras. "Enggak, gue enggak bisa ninggalin lo." Penjaga batas mengeluarkan suara gemuruh yang membuat mereka semua terjatuh berlutut. Lelaki tua itu mendekap kedua tangan di depan dada, bersiap melakukan ritual yang tidak mereka pahami. Waktu habis. Pilihan harus diambil. Nyawa harus dibayar. Dan saat Fadil menatap Raffi untuk terakhir kalinya, senyum kecil terbit di wajahnya. Senyum ketenangan, seolah ia menerima bahwa pengorbanannya bukan sia-sia. "Jaga Yoga. Kembalikan dia ke keluarganya. Dan tolong bilang ke ibuku." Nafasnya goyah. "Aku pulang." Raffi menangis histeris. Fadil. Tapi keputusan sudah dibuat. Darah yang mengalir dalam persahabatan mereka kini menjadi harga keselamatan dua jiwa lainnya. Lelaki tua itu mengangguk pelan kepada penjaga batas. Makhluk itu berhenti mengaum, lalu kabut kembali menutup segalanya. Dalam sekejap, Fadil menghilang. Seolah ia tidak pernah ada sama sekali. Ketika kabut mereda, Raffi memeluk Yoga, yang kini mulai bisa berdiri walau masih lemah. Luka hitam di kakinya menghilang seperti tersapu angin. Lelaki tua itu berdiri dengan wajah suram. "Ayo, wayahe muleh. Ayo, saatnya pulang." Raffi menatapnya penuh kebencian, kesedihan, dan rasa syukur yang bercampur menjadi satu luka meledak. "Kenapa kami?" Suaranya pecah. "Kenapa harus Fadil?" Lelaki itu menurunkan pandangannya. "Kadang gunung milih sendiri, sopo sing iso bali. Kadang gunung memilih sendiri, siapa yang bisa kembali. Dan tak ada lagi yang bisa ia katakan. Karena harga sudah dibayar." Langkah kaki Raffi dan Yoga terasa berat ketika mereka turun melewati jalur yang kini lebih jelas. Mereka mengenali sebagian lintasan ini, meski banyak bagian yang seolah berubah dari yang pernah mereka lewati 11 hari lalu. Matahari perlahan muncul di balik punggungan Gunung Lawu, memantulkan warna keemasan yang kontras dengan gelapnya malam panjang yang baru saja mereka jalani. Namun cahaya itu tidak memberi kehangatan. Bagi mereka berdua, cahaya hanya mengingatkan pada satu kenyataan pahit. Mereka tidak lengkap lagi. Lelaki tua berjubah putih itu berjalan di depan. Tubuhnya tegap namun langkahnya pelan, seolah setiap jejak yang ia tinggalkan memiliki makna yang mereka tidak mampu pahami. Raffi terus memandangi punggung lelaki itu, ingin bertanya banyak hal. Siapa dia? Kenapa membantu mereka? Di mana Fadil sekarang? Namun setiap pertanyaan hanya menekan dadanya, membuat napasnya berat. Ia memilih diam, karena ia tahu jawaban apapun tidak akan mengubah kenyataan. Yoga merangkul bahu Raffi. Meski luka di kakinya sudah hilang, tubuhnya masih lemah,
wajahnya pucat dan kosong. Trauma dalam dirinya lebih dalam daripada luka fisik yang pernah ia rasakan. Kita harus kuat, ucap Yoga pelan. Raffi tersenyum getir. Gue janji jaga lo, tapi gue nggak janji bisa kuat tiap saat. Yoga tak menjawab. Kata-kata itu terlalu dekat dengan apa yang mereka rasakan, kehilangan. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya melihat tanda-tanda kehidupan. Jalur pos pendakian terlihat tak jauh di depan. Dan suara-suara manusia mulai terdengar, orang-orang berteriak, menyebut nama-nama mereka. Raffi, Yoga. Itu suara keluarga mereka. Sar, relawan penduduk, tim medis. Semuanya berkumpul. Raffi memeluk ibunya yang langsung menangis pecah. Yoga pun luluh dalam pelukan kakaknya. Mereka dipeluk, ditanya, diperiksa kondisi tubuhnya secara panik dan penuh harap. Namun di tengah keramaian itu, mereka menatap sekeliling. Lelaki tua itu sudah menghilang. Tanpa sepatah kata pun. Seolah ia hanya muncul untuk melakukan tugasnya, lalu kembali ke dunianya sendiri. Apa kalian lihat Fadil? Pertanyaan itu muncul dari ibu Fadil yang menangis histeris. Raffi dan Yoga terdiam. Mulut mereka terkunci oleh rasa bersalah yang tak mampu terucap. Raffi mencoba bicara, tapi hanya tangis yang keluar. Sar segera menenangkan dan membawa mereka menuju tenda medis. Para petugas menanyakan banyak hal. Jalur pendakian yang mereka lalui, kapan tepatnya mereka tersesat, bagaimana mereka bertahan selama 11 hari. Namun semua jawaban Raffi dan Yoga terdengar, tidak masuk akal bagi orang-orang yang tidak memahami sisi lain gunung. Mereka hanya bisa berkata, kami, dibantu seseorang. Tapi dia, bukan pendaki. Jawaban itu membuat tim SAR saling berpandangan, lalu mengangguk paham tanpa ingin mengorek lebih jauh. Mereka tahu ada hal-hal yang lebih baik tidak dijelaskan. Pencarian terhadap Fadil tetap dilakukan selama beberapa hari setelah itu. Doa dipanjatkan setiap waktu. Namun tidak ada satupun jejak ditemukan. Seakan Fadil lenyap tanpa sisa. Dan tidak ada pemberitaan besar mengenai kejadian ini. Tidak ada media yang menayangkan laporan, tidak ada publik yang mengetahui hilangnya 3 pendaki selama 11 hari di Gunung Lawu. Semua ditutup rapat. Para petugas dan warga sepakat untuk menjaga nama Gunung Lawu, menjaga ketenangan para penjaga tak kasat mata di dalamnya. Yang tertulis dalam laporan resmi hanyalah 2 pendaki ditemukan selamat. 1 lainnya masih dalam pencarian. Tanpa keterangan tambahan, tanpa sensasi. Tanpa cerita tentang sosok penjaga batas, kabut hidup, atau lelaki tua berjubah putih. Beberapa minggu setelah pulih secara fisik, Raffi dan Yoga mengunjungi rumah keluarga Fadil. Mereka membawa bunga dan foto bertiga saat masih lengkap. Rumah itu penuh duka, namun menerima mereka dengan hangat. Ibunda Fadil memeluk mereka sambil menangis. Terima kasih sudah berusaha bawa anak saya sampai sejauh itu. Raffi kembali menahan rasa bersalah yang menghantam dadanya. Ia mencoba berkata, suara bergetar. Bu, Fadil, dia melakukan hal yang paling berani. Dia tak mampu melanjutkan. Air matanya menjawab lebih banyak daripada kata-kata. Ibunda Fadil mengusap kepala Raffi lembut. Kalau pengorbanannya membuat kalian bisa pulang, itu sudah cukup untuk saya. Kalimat itu justru semakin menghancurkan hati Raffi. Yoga duduk diam, memandang kursi kosong di sudut ruangan yang dulu tempat Fadil sering bercanda. Gelapnya kenyataan kini benar-benar menghampiri mereka. Harga untuk pulang selalu ada. Dan mereka telah melihatnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Raffi kembali ke Gunung Lawu. Tidak untuk mendaki, tapi hanya berdiri menatap gerbang pendakian yang membawa kenangan pahit itu. Ia menunduk dan berbisik pada angin. Terima kasih sudah jaga kami. Dan tolong, jaga Fadil juga. Saat ia hendak meninggalkan area itu, sebuah suara lirih melewati telinganya. Terlalu pelan untuk disebut suara manusia, terlalu jelas untuk disebut angin. Aku pulang. Raffi langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut tipis yang bergerak pelan mengikuti arah angin. Namun ia tersenyum sambil menahan tangis. Ia tahu suara itu. Ia tahu sahabatnya tidak hilang. Ia hanya berada di tempat di mana gunung menjaga jiwa-jiwa kuat yang memilih untuk tinggal.
Gunung Lawu memang menyimpan misteri. Ada yang berangkat dan pulang. Ada pula yang tinggal untuk selamanya. Dan kini Raffi memahami satu hal. Gunung bukan hanya tempat untuk didaki. Bukan hanya keindahan yang difoto lalu dibanggakan. Gunung adalah alam yang hidup. Yang memiliki aturan, wilayah, dan penjaga. Yang menagih bayaran dari mereka. Yang melangkah terlalu jauh ke dalam rahasia yang tidak seharusnya disentuh. Raffi melangkah pergi dengan napas berat, namun dengan keyakinan baru. Cerita ini tidak boleh disebarkan. Bukan karena takut, melainkan untuk menghormati. Menghormati gunung, menghormati penjaganya, dan menghormati seseorang yang tidak terlihat, tapi selalu ada. Fadel, pendaki yang memilih tinggal agar dua sahabatnya bisa pulang.